Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Irawan. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah Kota Jambi. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar logika informatika. Yuk, mari disimak. Dasar-dasar logika informatika. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, apa sih itu logika? Logika dibagi menjadi dua. Secara umum, apa aja itu? Manfaat logika, pernyataan proposisi, contoh proposisi, dan tabel kebenaran. Yuk, kita simak sama-sama. Apa itu logika? Logika berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos, artinya kata, ucapan atau alasan. Jadi, logika merupakan sebuah metode teknik yang diciptakan untuk meneliti atau penalaran. Simpelnya, logika itu prinsipnya mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan juga penalaran kesimpulan yang absah. 2. Logika dibedakan menjadi dua secara umum, yaitu logika pasti. Logika pasti meliputi logika pernyataan umum atau propertika logik, logika predikat, predikat logik, logika hubungan, relation logic, dan logika himpunan. Logika pernyataan menyangkut dengan pernyataan tunggal dan hubungannya sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Logika hubungan lebih mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetris, antimetris, dan lainnya. Sedangkan logika himpunan berkaitan dengan unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Oke, lanjut logika tidak pasti. Nah, logika tidak pasti ini meliputi logika samar atau kabur. Atau biasa anak TI lebih mengenal dengan fuzzy logic, fuzzy logic, atau yang disebut dengan logika fuzzy. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu tidak, 0, 1, dan benar salah. Kondisi yang ditunjukkan oleh logika samar ini diantara banyak, sedikit, sekitar X, sering, dan umumnya. Kondisi ditunjukkan oleh logika samar ini diantaranya dan umumnya. Pada umumnya, logika samar lebih banyak digunakan untuk kecerdasan buatan, mesin pintar, dan sistem cerdas, dan alat-alat elektronik lainnya. Keunggulannya, program komputer yang menggunakan dan menerapkan logika samar ini memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dan lebih cepat dibandingkan dengan logika biner. Oke, lanjut yang ketiga, manfaat logika. Secara umum, manfaat logika adalah membantu setiap orang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, lurus, kritis, tertib, dan koheren dan metodis. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kamu secara abstrak, objektif, dan cermat. Menambah kecerdasan dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kamu secara mandiri dan tajam. Dapat memaksa dan mendorong kamu untuk berpikir sendiri dengan menggunakan azas-azas secara sistematis. Menjadikan kamu mampu melakukan analisis terhadap satu kejadian. Oke, lanjut. Pernyataan proposisi. Apa sih proposisi itu? Proposisi adalah suatu tutur atau bisa dibilang juga sebuah pernyataan yang digunakan untuk melukis keadaan yang belum tentu benar ataupun salah di dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi sendiri merupakan istilah yang digunakan di dalam analisis logika. Keadaan maupun peristiwa-peristiwa tersebut alhamdulillah, pada umumnya akan melibatkan seseorang ataupun orang lain yang dirujuk oleh ujaran pernyataan yang ada di dalam sebuah kalimat itu. Kebenaran dari sebuah proposisi sendiri berekspondensi dengan fakta, sedangkan sebuah proposisi yang salah satu tidak berkorespondensi dengan fakta. Secara umum, proposisi terdiri dari atas 4 unsur, yang 2 diantaranya adalah materi pokok proposisi, sementara 2 yang lain sebagai hal yang menyertai proposisi ini sendiri. Oke, lanjut ke contoh proposisi.
Tak lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui pengertian proposisi saja tanpa mengetahui contohnya dan bagaimana bentuk kalimatnya. Nah, untuk itu saya akan menunjukkan atau menyiapkan contoh kalimat proposisi. Berikut contohnya. 1. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Merupakan provinsi yang bernilai benar karena ibu kota Jawa Tengah memang Semarang. 2. Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia dan merupakan proposisi yang benar adanya. Dan sesuai dengan fakta, Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. 3 tambah 9 adalah 10. Ini merupakan proposisi yang bernilai salah karena menurut fakta juga, menurut ahli kita aja deh, 3 tambah 9 berapa? Berarti salah kan? 4. X tambah 4 sama dengan 11. Bukan termasuk proposisi karena nilai X belum ditentukan. Oke, lanjut tabel kebenaran. Dan ini adalah contoh tabel kebenaran. Sebenarnya masih banyak lagi materi-materi tentang dasar logika informatika yang belum saya banyak sebutkan. Oke, menurut saya sudah cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.